berarti bisa dibilang Ramadan tahun ini dengan penuh kedardiran dirimu, Allah bisa dibilang sedang mengangkat derajatmu untuk menjadi yang lebih baik, nggak sih Kak? Pasti setiap orang itu diuji untuk apa ya istilahnya. Ini ada jadwal berbagi untuk sahur ya, untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti apa sih Kak? Ya sebenarnya memang tiap Ramadan pasti disempetin untuk bagi-bagi. Dari zaman sekolah juga pasti kita sering ini ya bagi-bagi sama teman-teman sekolah kan ya gitu. Cuman dulu kan masih boleh tuh ya kan. Kalau sekarang nggak boleh. Jadi kita sempetin aja untuk bagi-bagi makanan tadi, nasi udang sama minuman gitu kan. Karena kan aku mikir kayak nggak semua orang lah punya pilihan menu sahur gitu loh. Kalau kita kan enak masih bisa pilih mau sahur pakai apa gitu kan. Jadi ada beberapa dan ada banyak orang yang nggak seberuntung kita gitu, orang yang nggak bisa bangun sahur, yang nggak bisa sahur bukan karena kesiangan ya, tapi karena ya memang nggak ada uang untuk beli lauk gitu buat sahur. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa sempatkan untuk berbagi lah. Berapa tadi yang dibagikan Kak, untuk berapa Kurang porsi? lebih 100 porsi. Melihat penerimanya juga excited gitu Kak, antusias, ada kesenangan sendiri nggak sih Kak di hati Kak? Pasti kalau kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa berbagi kebaikan sama orang lain, otomatis kebaikan itu akan berbalik ke diri kita juga. Tapi kayaknya ini kan bisa dibilang malam ke-17, pas banget nuzulul Quran. Apa memang sengaja untuk menetapkan di hari ini untuk berbagi atau seperti apa? Enggak sih, nggak ada kesengajaan gimana sih, karena memang hari ini kebetulan lagi sempat juga lagi libur sekolah anak-anak, jadi nggak terlalu hektik kan persiapan untuk keesokan harinya, jadi aku sempetin aja gitu hari ini berbagi lagi. Tapi dirimu sendiri memaknai bulan Ramadan tahun ini tuh seperti apa sih Kak? Masya Allah ya, luar biasa banget. Dari Allah banyak sekali pokoknya surprise dalam hidup. Tapi ya namanya hidup kan, kita nggak selalu dan perputaran selalu di atas, nggak selalu juga di bawah. Hidup juga cuma sementara ya, kan nggak selamanya juga kita ketawa, nggak selamanya juga kita nangis. Jadi ya jalanin aja lah. Tapi di malam 17 ini dirimu ada doa khusus nggak sih Kak? Kan bisa dibilang malam nuzulul Quran itu malam yang lebih baik, doa malam 1000 doanya itu tuh pasti banget langsung nembus dan gimana sih Kak? Ya mudah-mudahan di malam nuzul Quran ini harapan semua doa dan harapan aku, harapan kalian juga yang turut ikut serta tadi membantu menebar kebaikan ya, bisa dikabulkan sama Allah, semua hajat kita dikabulkan dan semua dosa kita terampuni, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Ramadan tahun ini ada yang ingin dicapai nggak sih Kak? Kayak misal khatam Quran atau bakal itikaf di 10 hari menjelang lebaran atau seperti apa? Insya Allah pengen coba iktikaf nanti sama anak-anak ya, kalau memang ada kesempatan. Anak-anak juga udah puasa ya Kak? Kalau anak-anak memang udah puasa dari 2 tahun yang lalu. Kalau Starla dari usia 3-4 tahun udah mulai puasa. Cara Kak Inara sendiri ngajarin anak, ngasih pengertian dan segala macam, itu seperti apa sih Kak? Akhirnya mau menjalani puasa sendiri? Sejujurnya anak-anak itu terbiasa. Awalnya ya bukan karena terbiasa pastinya ya seperti kebanyakan dari kita semua lah ya, pasti dipaksa kan awalnya kan, pasti dipaksa. Ibadah itu pasti kita awal-awal masih kecil tuh dipaksa, even itu kayak puasa, sholat gitu kan. Tapi kan karena itu jadi rutinitas, akhirnya yang tadinya mereka merasa terpaksa lama-lama terbiasa. Jadi karena pembiasaan itu sampai hari ini alhamdulillah, dan mereka udah, terutama Starla udah tahu maknanya ya, dia udah jalan itu dengan kesukarelaan. Di puasa ini kalau buka puasa ada menu khusus nggak sih? Kalau dari Kak Inara sendiri harus ada apa nih? Kalau menu buka puasa kita sama sahur itu wajib adalah
buat detox gitu, superfood, sayuran. Terus juga ada yogurt, buah potong, kurma ajwa, sama ini protein wajib. Nggak Sisanya makan ya tambahan lah. nggak makan gorengan ya? Gorengan sekali lah, tapi jangan sering aja batuk kayak saya. Oke, Kalau ya udah. enggak, Kau udah sedia baju lebaran belum? Bentar lagi. Anak-anak Belum sih. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini. kan biasanya selalu ada tema nih. Untuk tahun ini temanya apa Kak? ada yellow mungkin tahun ini ikutin nggak sih Apa, trennya? ikutin Enggak sih, trennya nggak ngikutin atau tren. gimana? Aku udah tahun-tahun nggak pernah ngikutin tren. Ada permintaan anak-anak sendiri nggak mungkin untuk mau Warna atau modelnya seperti apa? Cenderungnya kita lebih suka warna-warna yang earth tone gitu ya, yang kalem atau pastel gitu. Jadi mungkin ya nggak lepas dari tema itu aja sih. Akan di Jakarta Kak itu lebaran. Insya Allah sih di Jakarta. Udah siapin apa mungkin Kak menu lebaran atau selain baju lebaran nih yang harus ada di hidangan di lebaran nanti? Pasti lontong sayur. Ketupat sayur tuh udah pasti. Terus sop buntut. Apalagi ya, rendang kayak gitu. Terus sambal ati kentang. Bikin kue sendiri nggak sih Kak? Kue khas lebaran kayak nastar, rasanya. Enggak sih, beli jadi. Kalau bikin sendiri repot. So bisa biar nanti bisa dibilang Ramadan tahun ini dengan penuh kedardiran dirimu, Allah bisa dibilang sedang mengangkat derajatmu untuk menjadi yang lebih baik nggak sih Kak? Pasti setiap orang itu diuji untuk apa ya istilahnya, kan Allah bilang maksudnya tidak, apakah kalian menyatakan kalian sudah beriman padahal kami belum menguji kamu kembali. Jadi kita nggak akan ada habisnya nih, hidup kita akan selalu diuji gitu. Jadi sampai kita nanti berpulang pada Allah. Di lebaran juga kan kembali ke yang fitri gitu ya Kak. Ya. Kembali yang suci lah, maksudnya dilahirkan kembali jadi lebih baik. Kalau Kak Inara seperti apa gitu Kak? Iyalah pasti kita harus perbaikin ibadah juga, perbaikin amalan, kemudian juga perbaikin hubungan kita sama Allah, juga perbaikin hubungan kita sama manusia. Kita temui siapapun yang kita bisa temui selama kita masih diberikan nafas, diberikan umur sama Allah untuk perpanjang silaturahmi. Itu lebih baik sih dibandingkan hanya lewat accept. Berarti ada tradisi yang datang-datang untuk saling maaf-maaf, mengunjungi gitu ya Kak? Mengunjungi rumah yang paling tua atau seperti apa gitu masih dijalanin sama Kak Inara? Pasti, karena emang harus silaturahmi. Karena kalau hari-hari biasa kan kita pasti ada kesibukan ya, ada kerjaan. Tradisi THR juga ada Kak? Ada lah pasti. Itu kan sebenarnya untuk dalam rangka apa ya, meningkatkan minat anak-anak kecil supaya mereka selalu excited menyambut hari raya, selalu excited untuk menjalankan ibadah puasa. Udah nyiapin uang recehannya Kak? Mulai dari berapa aja? Biasanya 20.000 mesti 10.000-an, 50.000, 100.000 buat yang ponakan-ponakan yang deket banget. Jadi Oke, mungkin doanya Kak untuk di Ramadan tahun ini seperti apa dan kalian greeting Kak? Depannya kalau dulu mintanya banyak banget, kalau sekarang kayaknya pengennya jadi sehat aja, sehat, banyak umur, istiqomah dalam kebaikan, dan bisa hidup bermanfaat lah untuk diri sendiri, untuk anak-anak